mau bertanya untuk Dr. Aisyah. Ya. Saya melihat orang purna bakti. Nah, saya kebetulan ayah saya itu sudah purna bakti juga dan ya dan ibu Dia saya usia juga. berapa, Ibu? Kalau ayah saya usia 80, Oh, kalau ibu saya luar usia biasa. 79 tahun. Dan masih Ibu, lengkap Bapak Ibu ada. iya saya masih lengkap, alhamdulillah. Nah, Yes. tapi kalau misalnya orang tua tidak ada kesibukan itu kadang-kadang apa fisiknya suka sakit ya, apa Iya, Dokter Aisyah. iya. Jadi itu kebetulan kalau misalnya kegiatannya banyak, jadi pikirannya hanya kegiatan saja ya. Misalnya kalau kita tidak ada kegiatan, pikirannya kemana-mana dan hanya membaca aja gitu. Kadang-kadang suka ada pikun juga ya, Dokter Aisyah itu Ikut Iya, tadi nggak boleh. iya iya kadang-kadang gitu. Itu iya. mengatasinya gimana ya, Dokter Aisyah jejak lanjutnya? Oh, Masya Allah. Ya, Ibu Iya. Ibu Yuniarti usia berapa, Ibu? Kalau saya usianya masih 42. Oh, tapi luar biasa ya, Alhamdulillah. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah sangat bersyukur karena Iya, orang tua, Bapak Ibu masih ada, dan itu iya, jimatnya anak itu. iya, Ya, ya. iya. Memang tadi kita, saya langsung jawab Bu Yani, boleh ya Ya Bu Yani? silakan. Ya, Ya ya. langsung jawab ya, Hmm. nanti ada lagi. Ya, sambil Bu Yani lihat-lihat barangkali Iya. ada yang tanya Ya, lewat chat. baik. Iya. Dia boleh ya. Benar-benar. Ya, memang badan kita tadi kita sudah sepakati semakin hari semakin sudah dipakai atau sudah bermanfaat minimal untuk diri kita kan. Makanya ada namanya penurunan fungsi, ya penurunan fungsi. Nah, kemudian ya usia kita semakin lanjut memang dimintanya untuk tetap beraktivitas, tapi tentu tidak bisa secekatan ya atau secepat di usia memang yang badan kita ini masih muda gitu. Ya, Ya, iya, itu memang. iya, Sehingga nanti salah satu ya peran dan fungsi usia kita semakin lanjut itu memang banyak mikir, banyak mikir, iya, banyak mikir. iya, Dokter Ya, Aisyah. bisa berpikir pengalaman-pengalaman lalu, ya, bisa juga berpikir hikmah-hikmah dari pengalaman. Itulah tadi yang saya sampaikan. Nanti perannya kita ini yang semakin lanjut usia kan itu konsultan. Iya, Konsultan. Itulah iya, iya, ya. Dokter. Makanya ayah misalnya yang di usia 80, beliau pernah bekerja di satu institusi ya dengan Iya. waktu itu pensiun usia berapa? Ayah saya 60 tahun Oh, usianya. 60 tahun. Apa mohon maaf beliau beliau waktu itu kerja apa untuk sebagai Di ilustrasi? PNS di Departemen Keuangan. Wah, itu berarti beliau jago banget di memorinya tentang strategi-strategi keuangan negara. Iya, Maka di usianya yang 80 tahun itu harusnya yang muda-muda ini minta nasihat, minta iya, tips. Karena memang fungsi purna bakti adalah ngajarin, berikan. iya, Nah, makanya istilahnya konsultan. Apalagi iya, pernah beliau mungkin jadi CEO, ya, atau di level yang iya, pemimpin gitu ya. Itu tuh, iya, wah. Dan biasanya usia 80-an kita tanya tentang pengalaman di usia muda yang tentu dia expert di bidangnya, itu membuat gembira dia. iya, iya, Gitu. Supaya tidak terlalu banyak waktu menyendiri, sehingga yang terpikirkan pengalaman negatif gitu. iya, Maka kita sebagai anaknya, ya nggak apa-apa tanya setiap datang, ya waktu di Departemen Keuangan, ya di tahun berapa, ya keuangan Indonesia yang paling berjaya. Oh, pancing kayak gitu. Beliau iya, akan cerita, walaupun sudah cerita 10 kali lebih, tak mengapa. iya, Itulah bakti kita pada orang tua. Dan jangan salah, iya, pada saat beliau ucapkan ulang lagi, beliau mengingat lagi, beliau merasa pada saat itu bekerja dan itu bikin happy dia. Dan kita diceritakannya berulang makin ingat kita. Dan pada saat nanti kita bekerja juga yang ada kaitannya dengan keuangan, kita itu punya tuntunan itu dari cerita pengalaman ayah. Gitu.
Iya. Ya, jadi seperti itu. Ya, Hmm. yang masih punya orang tua, tolong ajak ngobrol, tanyakan saja pengalaman mudanya pada saat dia waktu bekerja. Karena Iya. mereka punya pengalaman yang ada tersimpan di otaknya dan sangat ekspor. Iya. Ya. Iya. Karena banyak anak muda merasa kita anak-anaknya itu lagi tuh diceritain, itu lagi. Loh, Iya. ya, cerita yang di Kedengarnya suka kesel. ya itu karena kita nggak ngerti, makanya kita kesal ya. Padahal dengan cerita berulang-ulang, jangan salah, ada makna baru yang kita tangkap. Hmm. Ya. Saya dulu seneng Iya. banget waktu ayah saya masih ada, beliau sudah tiada, meninggal usia 77. Saya bilang, Bapak cerita dong waktu Bapak di Mesir waktu itu, Pak. Wih, raut wajahnya langsung berubah. Allahu Akbar. Dan keridoannya nanti sebagai orang tua, dia ridho banget sama anaknya. Hanya untuk pancing satu kalimat, dia cerita, nggak apa-apa, tak mengapa. Tentu pas waktu, Iya. mungkin pas saya lagi santai, saya ngomong, itu saya pancing. Dan pada saat beliau sudah nggak ada, saya ingat tentang Mesir itu. Ya, saya ingat bagaimana orang-orang Mesir, bagaimana Indonesia pada saat itu membantu Mesir, itu saya ingat lagi sampai sekarang. Dan Iya. bagaimana orang Mesir kalau bilang apa kabar, kefahal gitu ya bihir Iya. gitu, itu gara-gara cerita ayah saya masuk di otak saya. Beliau Iya. ceritanya lebih dari 10 kali loh. Iya. Iya, kadang-kadang Iya. kita nggak sabar ya orang tua tuh Iya, ngomongnya kadang-kadang kita nggak berkali-kali. sabar juga. Ya, Cepet pengen cepet marah. dia udah 10 Kan kali itu ulang, udah 10 ulang kali. lagi. Gitu. Iya. Iya, iya, karena Itu karena itulah perlunya kita taklim, sebenarnya kita sehingga saling ya watawasobil hak, watawasobil sober lagi ini untuk mengingatkan ya. iya. Karena ya ini harus ngerti ya. Pada saat kita sabar mendampingi orang tua kita dan pancing dia untuk cerita, karena kerjanya untuk cerita, untuk sebagai Iya. konsultan. Langsung bikin di otak kita, oh saya sedang menghadap seorang CEO yang Iya. sebagai seorang konsultan. Ya, Iya. bukan orang yang pikun, yang senang cerita masa lalu saja. Itu yang harus hilang, itu yang harus diganti. Saya sedang menghadap seorang konsultan keuangan yang luar biasa pada zamannya, dan sekarang dia masih ada hidup, ilmunya masih sangat perlu dipakai. Itu yang perlu kita Iya. ganti cara berpikir kita, sehingga kita semangat banget gitu. Ya, dan apa yang terlihat nanti oleh cucu-cucu atau itu anak kita, maka nanti pada saat kita tua, anak-anak kita akan sabar juga mendampingi kita cerita. Iya. Tapi kalau anak-anak kita merekam bahwa kita sebagai anaknya nggak sabar cerita sama orang tua, nanti kita tua itu anak kita nggak sabar dampingi kita cerita. Nauzubillah min dzalik. Iya. Iya, Masya Iya. Allah. Iya. Ya, Semoga sudah semangat Iya. loh, Bu Yuni. Iya. Iya. Terima kasih. Masya Ya, Allah nih. jazakallah Dr. Aisyah. Amin. Assalamualaikum Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. ya Salam Allah. hormat untuk Bapak Ibu ya. Iya. Dan beliau itu doanya ya sinyalnya lebih kenceng dari sinyal tubuh kita. Nanti kita bahas Iya. sedikit kalau di Iya, ending. mengenai doa ya. Iya. Ya, betul.